Kemudian sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu mengajar para murid dan para rasul agar apa? Agar mereka kuat. Setiap hari Tuhan Yesus melakukan mujizat sampai membangkitkan orang mati. Klimaksnya saat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka saksi mata. Dan karena para rasul dan para murid yang benar-benar diajar Tuhan Yesus, bagaimana setiap hari mereka merasakan dan melihat mujizat mereka, Tuhan Yesus dimanapun Tuhan Yesus berjalan, mereka mengiringi. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, orang tuli disembuhkan, mereka menjadi saksi mata. Dan karena mereka, para rasul dan para murid yang menjadi saksi mata tersebut, Roh Kudus, semangat mereka itu masih kita rasakan sampai hari ini lewat tulisan mereka. Dan karena mereka begitu dikuatkan oleh Tuhan Yesus, sampai hari ini Roh Kudus masih berbicara. Karena apa? Kita bisa merasakan cinta mereka lewat tulisan mereka ini. Tuhan Yesus masih berbicara sampai hari ini. Tuhan kita tuh hidup, masih berbicara. Dan tugas kita tuh mengajak semua orang ke surga. Kita itu seperti berkejar-kejaran waktu dengan Lucifer, tahu nggak? Jadi kita memberitakan Injil itu untuk menguatkan orang lain itu, kita berkejaran waktu dengan Lucifer. Lucifer tidak pernah tidur, mengajak setiap orang yang lengah karena keadaan dunia di mana mereka tidak mendapat dukungan, mungkin saat di keluarga yang banyak masalah, atau karena ekonomi, atau karena psikis mereka yang sudah lelah menjalani kehidupan mereka, sampai mereka lengah dan tertarik oleh Lucifer. Hal-hal dunia menarik mereka, sehingga mereka terjerembab pada hal-hal yang disebut Tuhan najis. Itu tugas kita untuk menolong, karena Tuhan tuh ada di situ. Tugas kita tuh menolong, menarik orang sebanyak-banyaknya untuk ikut ke surga. Makanya kita memberitakan firman, dan tugas kita tuh sekedar memberitakan firman. Kita bersaksi, saksi Tuhan itu nyata, masih berbicara. Dan setelah kita bersaksi, mengatakan firman, biar Roh Kudus yang menyentuh hati mereka. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan Yesus sendiri yang akan menemui mereka. Seperti kesaksian para pendeta, salah satunya almarhum Bapak Pariaji, bagaimana beliau bersaksi ditemui Tuhan. Tugas kita tuh berfirman, bersaksi. Saat orang-orang mendengar kesaksian kita, firman yang kita ucapkan, dan hati mereka terbuka, biar Roh Kudus yang mengambil alih. Karena Roh Kudus itu ada di diri manusia yang mencintai Tuhan Yesus. Mari kita ingatkan, kita bercermin apakah tindakan kita, pikiran kita, kelakuan kita itu sudah mencerminkan cinta Tuhan, sehingga Roh Kudus itu bersemayam dalam diri kita, sehingga saat kita berbicara firman atau apapun yang kita tahu tujuan kita bagi Tuhan, Roh Kudus itu bekerja di setiap orang yang mendengar firman kita, kesaksian kita. Karena ini masalah hidup dan mati, masalah surga dan neraka, di mana hanya ada dua tempat itu saja tujuan manusia, tidak ada yang lain. Jadi kita mari saling belajar ya, saling mensupport, saling membantu untuk menyelaraskan keinginan manusia kita dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, asal kita melakukan apa yang menjadi tugas kita saja. Bersaksi, mengatakan firman Tuhan, mengatakan kebenaran ini. Amin ya. Dan biarkan Roh Kudus yang melakukan bagiannya, menyentuh setiap hati
orang-orang yang mendengar kesaksian kita, mendengar firman Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan Yesus sendiri yang akan menemui orang tersebut. Tugas kita bersaksi dan berfirman, dan menjaga diri kita agar tidak menjadi batu sandungan bagi firman Tuhan. Amin ya. Karena ini masalah surga dan neraka, masalah hidup dan mati, di mana tidak ada tujuan lain. Amin ya. Kita saling mendukung, saling mensupport, saling mengingatkan untuk selalu menyelaraskan keinginan manusia kita dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Dan biarlah hikmat-hikmat mengalir dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa yang kita lakukan itu bertujuan untuk kemuliaan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin ya. Amin. Hal yang luar biasa, Tuhan masih berbicara sampai hari ini, salah satunya kepada saya, di mana para tiga pendeta besar, yaitu pendeta almarhum Yesaya Parihaji dari Tiberias, pendeta Samson Dabas dari Nigeria, Pastor Yosef ya dari India yang sekarang tinggal di Amerika. Bayangkan, 3 pendeta besar lain benua, lain negara mendapatkan nubuatan yang sama mengenai satu orang, yaitu saya. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu senyata itu masih berbicara. Dan kiranya kita ini ya, semakin hari kita semakin dikuatkan untuk bersaksi, untuk berfirman. Agar apa? Agar banyak orang terselamatkan. Saat kita bersaksi dan berfirman, ingat, itu tugas kita. Selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja menyelamatkan mereka. Amin ya. Tuhan kita senyata itu. Dan tidak 1, 2, 3 saja para pendeta yang saat ini masih mendengar Roh Kudus berbicara, masih melihat para malaikat bernyanyi di atas langit. Masih banyak. Tugas kita tuh bersaksi untuk mereka bisa mendengar firman Tuhan, dan kemudian Roh Kudus yang bekerja menyelamatkan mereka untuk bersama-sama kita ke surga. Dan ingat, jangan sampai kita terhilang dan tidak mendapatkan surga itu sendiri. Jadi kita harus saling mensupport, saling mendukung, saling membantu untuk tujuan yang sama, yaitu bertemu Tuhan Yesus.